Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Wassalawatullah wa salamuhu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina kulla fajjin amik. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Di hari yang penuh dengan keberkahan, di penghulunya hari Sayyidul Ayyam, marilah kita memanjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, memohon juga ampunan, memohon rahmatnya, dan memohon agar ujung hidup kita berada dalam keadaan iman dan takwa. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Baru saja saudara-saudara kita telah menunaikan ibadah yang sangat agung, ibadah sakral, yaitu melaksanakan ibadah haji. Satu ibadah yang memiliki kedudukan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, di mana orang-orang yang menunaikannya diberikan gelar oleh Nabi sebagai duyufullah atau duyufur rahman, tamu-tamu Allah, tamu-tamu zat yang maha pengasih. Baginda Nabi Muhammad SAW menyebutkan al-ghazi fi sabilillah wal haju wal mutamiru wufdullah. Orang yang berperang di jalannya, orang yang berhaji, dan orang yang melaksanakan umroh, mereka adalah tamu Allah Subhanahu wa taala. Da'ahum fa'ajabuh, di mana Allah memanggil mereka, maka mereka memenuhi panggilan Allah. Was'aluhu fa'aqahum, lalu mereka berdoa meminta kepada Allah segala kebaikan, maka Allah menjawab dan memenuhi segala doa yang mereka panjatkan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Di sisi lain, ibadah haji selain sebagai sebuah ritual yang sangat luar biasa yang mengantarkan seorang hamba semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ibadah haji juga kita melaksanakan betapa Islam selama lebih dari 14 abad telah menjadi satu agama yang berhasil menyatukan umat manusia. Tidak kurang pada saat ibadah haji, lebih dari 2 juta kaum muslimin melaksanakan ibadah haji, berkumpul di tanah suci, melaksanakan tawaf, sa'i, mabit di Mina, kemudian juga wukuf di Arafah. Semua datang dari berbagai macam penjuru dunia, berbeda suku, bangsa, ras, bahkan bahasa, namun semua dapat berkumpul dalam satu ibadah yang sangat luar biasa. Inilah yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, wa azin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Allah berfirman, seluruh manusia untuk berhaji, niscaya mereka akan datang dengan berjalan kaki atau menunggang unta yang kurus, yang mereka datang dari segala penjuru yang jauh. Masyaallah muslimin Allah muliakan, 14 abad lebih dan sampai sekarang Islam telah menciptakan satu keutuhan yang luar biasa dari seluruh umat manusia, dan tidak ada satupun ajaran hidup dan sistem yang dapat menyatukan manusia melainkan hanya Islam. Beberapa hari lalu kita menyaksikan kerusuhan di negeri Prancis misalnya, yang ternyata Prancis walaupun punya slogan yang namanya fraternité, égalité dan liberté, persaudaraan, kesamaan dan kebebasan, ternyata Prancis dan hampir semua negara barat
gagal menjadi melting point, gagal menjadi tempat leburnya umat manusia karena tingkat diskriminasi, rasialisme di Eropa, terutama di Prancis, masih terus terjadi. Situs Le Monde misalnya melaporkan bahwa 9 dari 10 orang kulit hitam di Prancis menjadi korban rasialisme di negeri tersebut. Ini menandakan bahwa Barat dengan segala nilai-nilai mereka kemudian jargonkan, apakah demokrasi dan liberalisme, ternyata gagal melebur manusia dalam satu kesatuan. Sementara Islam sampai hari ini dapat kemudian menjadikan umat manusia dalam satu ikatan yang utuh, yaitu ikatan ukhuwah Islamiyah. Masyaallah muslimin dan sidang salat Jumat yang Allah muliakan, mereka yang melaksanakan ibadah haji maka mengharapkan satu balasan yang sangat besar yang dijanjikan oleh baginda Rasul, bahwa beliau mengatakan al-hajj al-mabrur laisa jazalahu illa jannah. Nabi mengatakan haji yang mabrur tidak ada balasan bagi mereka yang tertinggi melainkan adalah surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, setiap dari kita, setiap muslim yang berangkat menunaikan ibadah haji, maka hendaknya memperhatikan setiap hal di dalam amalnya, apakah syaratnya, rukunnya, termasuk berbagai macam ucapan, perbuatan, bahkan itikad dalam hati, agar jangan sampai ibadah yang ditunaikan dengan sangat berat, dengan uang yang tidak sedikit, tapi menjadi ibadah yang sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadi ibadah yang kemudian bernilai mabrur yang mendatangkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah para ulama menjelaskan apa saja tanda dan konsekuensi dari orang yang mendapatkan dan pantas mendapatkan gelar haji yang mabrur. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa orang yang pantas mendapatkan predikat al-hajj al-mabrur adalah orang yang selama ibadah haji dan setelahnya mereka tidak melakukan perbuatan maksiat. Jadi bukan hanya ketika mengerjakannya, tapi usai beribadah haji, hamba Allah ini mereka meninggalkan semua perbuatan-perbuatan maksiat dan mengisi hidupnya dengan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Hasan al-Basri menyebutkan bahwa orang yang beribadah haji dan pantas mendapatkan peringkat al-hajj al-mabrur adalah yang ketika pulang dari ibadah haji zahidan fid dunya, dia bertambah zuhud, bertambah dia kemudian menjauh dari dunia, hilang rasa rakusnya pada dunia, warghiban fil akhirah, dan dia sebaliknya semakin rindu dan semakin mengharapkan balasan yang besar dari Allah di akhirat, yaitu adalah surga. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah haji bukan hanya dilihat dari sekedar ritual ibadah seperti sholat, seperti zakat, bukan hanya ketika melaksanakan wukuf di Arafahnya, ketika tawafnya, sa'nya sampai tahallulnya. Tapi para ulama menjabarkan bahwa ibadah haji yang dikatakan mabrur adalah berdampak ketika pulang dari tanah suci, dia meninggalkan segala perbuatan maksiat, bukan saja perbuatan maksiat yang ada pada diri dia, tapi juga dia berusaha untuk mengubah kemaksiatan yang ada di sekitarnya menjadi ketaatan. Karena bukanlah orang dikatakan dia haji yang mabrur bila dia semakin baik sholatnya, semakin baik akhlaknya, tapi dia membiarkan kemungkaran terjadi di sekitarnya. Bila dia ridha dengan segala kemaksiatan yang ada di sekelilingnya, dan dia tidak punya ihtimam, tidak punya kepedulian terhadap urusan kaum muslimin, maka bukanlah dikatakan dia orang yang meninggalkan perbuatan maksiat. Terutama yang namanya aktivitas amar ma'ruf nahi munkar, melaksanakan dakwah adalah amal yang sangat besar. Ketika Nabi SAW ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, amal apa yang paling utama?" Nabi menjawab, "Imanum billah," yaitu iman kepada Allah. Ditanya lagi, "Summa madza?" Kemudian berikutnya apa? "Al-jihadu fi sabilillah," berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ditanya lagi kemudian Nabi SAW, "Summa madza?" Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Baru Nabi mengatakan al-hajj al-mabrur, haji yang mabrur.
Artinya bahwa haji mabrur ada di peringkat yang ketiga. Sementara yang kedua Nabi katakan adalah berjihad di jalan Allah. Dan di antara jihad yang paling utama Nabi katakan afdalul jihad kalimatul haq inda sultanin jahir. Jihad yang paling utama adalah menyampaikan kalimatul haq di hadapan pemimpin yang jahat, pemimpin yang zalim. Sidang salat Jumat Allah muliakan, inilah yang sebetulnya bila kita baca dalam sejarah betapa takutnya kolonial Belanda terhadap ibadah haji. Karena banyak pemberontakan, seperti misalnya di Banten pada tahun 1880-an, ada pemberontakan para petani di Banten yang penggeraknya ternyata adalah orang-orang yang mereka baru pulang dari menunaikan ibadah haji. Sampai kemudian Belanda mengutus seorang tokoh yang bernama Sunapur Gronye untuk datang ke Mekah dan melihat apa sebetulnya yang terjadi selama ibadah haji. Sampai-sampai kemudian muncul sejumlah pemberontakan terhadap pemerintah penjajah Belanda oleh para haji. Ternyata Sunapur Gronye mendapatkan realita kaum muslimin dari berbagai macam penjuru dunia ketika kumpul di ibadah haji. Mereka saling bertukar pikiran, menceritakan berbagai macam penderitaan di negeri mereka, terutama di negeri yang masih terjajah, termasuk di wilayah Nusantara. Sehingga ketika pulang muncullah kemudian gairah, perlawanan terhadap penjajahan di tanah air. Semenjak itu kemudian pemerintah Belanda semakin memperketat pelaksanaan ibadah haji. Selain dinaikkan biayanya, yang kedua setiap jemaah haji yang pulang maka kemudian dilakukan screening pada mereka. Mereka kemudian dites dan diuji karena khawatir pulang membawa pemikiran yang dapat memberikan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda. Bahkan selanjutnya kemudian pemerintah Belanda memberikan sengaja gelar haji pada setiap orang yang pulang sebagai pengawasan atas setiap orang yang baru pulang menunaikan ibadah dari tanah suci. Masyaallah muslimin yang Allah muliakan, bila sekiranya saudara-saudara kita ataupun di antara kita para jamaah yang memahami tentang esensi haji mabrur, maka tidak akan mencukupkan diri hanya dengan ibadah pribadi semata. Tidak sekedar kemudian mencukupkan diri dengan perbaikan akhlak diri semata, tapi mestinya muncul kemudian sikap melakukan perubahan di tengah-tengah umat, mengajak umat ini ke arah kebaikan yang lebih besar lagi, mengajak umat ini semakin taat kepada Allah, melakukan dakwah agar Islam kemudian menjadi sistem dalam kehidupan, aturan dalam kehidupan yang kemudian akan mendatangkan barokah bagi negeri kita kaum muslimin. Inilah yang mestinya menjadi dampak dan konsekuensi mereka yang pulang menunaikan ibadah haji bila ingin mendapatkan status yang paling tinggi, haji mabrur, dan ujungnya mendapatkan balasan paling agung dari Allah, yaitu adalah surga. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang pulang dari ibadah haji mendapatkan gelar haji mabrur, membawa perubahan dan kebaikan, dan kita pun diberikan izin nikmat rezeki kesempatan oleh Allah berkunjung ke tanah suci, dan kita belum bisa menjadi seorang hamba Allah yang mendapatkan gelar haji mabrur, membawa kebaikan dan perubahan ke arah Islam sehingga menciptakan kehidupan yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-qawiyyul matin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatimul anbiya'i wal mursalin. Fassalawatullah wa salamuhu ala nabiyina Muhammadin imamil mursyidin wal muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin wa bada bi nafsihi
wa thana bi malaikati al-musabbihati bi qudsi faqala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfiril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbafir warham wa anta khairur rahimin. Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ansur man nasaraddin wa zul man hazal al-islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka wa a'da'ad-din. Allahumma mazzikum kulla mumazzik. Allahumma syatat syamlahum wa farik jam'ahum wa damir diyarahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar.